Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita belajar lagi tentang materi fikih, terutama zakat fitrah, fase C, kelas 5, semester Ganjil. Dengan saya, Siti Khairiyah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis ketentuan zakat fitrah secara faktual berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan segala aktivitasnya di lingkungan tempat ia tinggal, serta menerapkan pengetahuan zakat fitrah yang telah ia dapat ke masyarakat sebagai cerminan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Baiklah, kita akan ketahui apa sih pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu pengertian zakat fitrah secara bahasa dan secara istilah. Ketentuan zakat fitrah ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 277. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berfirman dan menyuruh kita untuk berzakat fitrah. Adapun hukum zakat fitrah yaitu fardu ain atau wajib bagi setiap umat muslim. Dan rukun zakat fitrah di sini ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat atau yang kita sebut dengan muzaki. Yang ketiga adalah orang penerima zakat atau kita sebut dengan mustahik. Sedangkan yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat fitrah atau muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. 2. Memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. 3. Niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Ini syarat bagi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Waktunya kapan? Pembayaran zakat fitrah ada 5 waktu.
Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, waktu afdol atau sunnah adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan yang keempat adalah waktu mubah atau boleh, yaitu sejak ditetapkannya tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima ada waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan takaran zakat fitrah di sini per orang atau per jiwa dikenai 1 syok, sama dengan 3 liter atau sekitar 2,5 kg. Tetapi ulama sering menggenapkannya menjadi 2,8 kilo atau 3 kg. Ini untuk mengantisipasi agar tidak ada kekurangan ukuran dalam membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah harus dibayarkan berupa makanan pokok, baik beras ataupun berupa uang. Zakat fitrah diberikan kepada siapa saja? Di sini ada 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, adalah orang yang mengelola dan mengumpulkan zakat fitrah. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima adalah rikob atau budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian yang keenam adalah ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Hutangnya tentunya untuk hal yang baik-baik saja. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Ini fisabilillah. Kemudian yang terakhir nomor 8 adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Itu 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sedangkan ada beberapa orang yang tidak berhak, artinya tidak boleh kita kasih zakat. Siapa sajakah orang itu? Yang pertama adalah orang kaya, baik kaya dari harta warisan ataupun kaya atas usahanya sendiri. Yang jelas dia orang kaya. Yang kedua adalah hamba sahaya, karena masih dalam tanggungan pemilik tuannya atau pemilik hamba sahaya tersebut. Yang ketiga adalah keturunan Rasulullah. Jadi siapapun dia, kalau masih ada darah atau keturunan dari Rasulullah maka tidak boleh mendapatkan zakat. Yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Semiskin apapun, sekurang apapun orang itu, kalau bukan Islam maka tidak boleh kita beri zakat. Yang kelima adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam, orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang yang dinafkahinya. Yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Artinya dia masih mampu untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
Dari penjelasan tadi dari awal sampai akhir, maka dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Dan ada golongan yang berhak menerima dan golongan yang tidak berhak menerima. Sekian, terima kasih sudah menonton dan semoga manfaat dan barokah ilmunya yang kita pelajari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.